Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada kesempatan malam yang indah ini. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau limpahkan kepada kami, keluarga lepas keluarga, untuk kami bersama dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu pada malam yang indah ini melalui ibadah keluarga. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan boleh menjadi kekuatan dan pertolongan bagi jemaat-Mu di dalam langkah kehidupannya. Berkati juga ya Tuhan untuk jemaat-Mu dimanapun tempat yang boleh ambil bagian dalam kesempatan ibadah malam hari ini. Berkati dengan kesehatan yang baik dan boleh memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan bersama. Ampuni kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada kesempatan malam yang indah ini terambil dari kitab Amsal pasalnya yang keempat ayat 5 dan 6 yang menyatakan, "Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita sebagai orang percaya mendengar kata hikmat, tentunya yang ada di pikiran kita adalah Raja Salomo. Ia adalah tempat bagi orang atau umat Israel untuk menimbang dan memutuskan perkara mereka. Untuk memahami makna hikmat versi Salomo, kita perlu membaca kembali di dalam 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-9 dan 2 Tawaris 1 ayatnya yang ke-10. Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-9, hikmat adalah kemampuan hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sedangkan dalam 2 Tawaris 1 ayat yang ke-10, hikmat itu dibarengi pengertian tentang fungsi dan peran sebagai pemimpin yang memimpin, menghakimi atau mengadili umat. Selanjutnya, di dalam kitab Amsal disebutkan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, membenci kesombongan, membenci kecongkakan, dan membenci tingkah laku yang jahat dan tipu muslihat. Ini berarti kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat berasal dari sikap atau perbuatan yang membenci kejahatan dan takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita malam hari ini pada ayatnya yang kelima, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bahwa memperoleh hikmat adalah dengan cara membenci atau menjauhi kejahatan. Ungkapan "jangan lupa dan jangan menyimpang dari mulutku" ini menunjuk pada ucapan atau nasihat dari orang tua kepada anaknya. Dan pada ayat yang ke-6, pada bagian ini hikmat dihadirkan sebagai sosok pribadi yang hidup. Hikmat akan memelihara orang yang tidak meninggalkannya dan menjaga orang yang mengasihinya. Ada banyak amsal yang menggambarkan bahwa hikmat dijumpai dari pengalaman sehari-hari. Ketika ia dihadirkan sebagai sosok yang hidup,
Amsal sejatinya sedang mengarahkan kita kepada Allah, sang sumber hikmat. Bercermin pada pengalaman Salomo ketika berdoa, permintaan akan hikmat dan pengertian ini berangkat dari kesadaran akan dirinya yang masih sangat muda dan belum berpengalaman. Sedangkan tugas yang akan diembannya selaku raja atas Israel bukanlah hal yang mudah. Salomo pun tidak mau gagal dalam mengemban tugas tersebut. Di sisi lain, Daud, ayah Salomo, pada waktu itu sudah meninggal, sehingga dia seperti kehilangan sosok untuk meminta nasihat ataupun pertimbangan dan masukan. Melihat apa yang dilakukan Daud pada saat-saat terakhir untuk mempersiapkan Salomo membangun bait Allah dan menjadi raja Israel, setidaknya ada dua hal yang perlu dilakukan orang tua pada masa kini untuk masa depan anak-anaknya agar menjadi orang yang berhikmat sesuai yang Tuhan kehendaki. Yang pertama adalah mempersiapkan dan memberikan bekal rohani agar anak-anak tahu membedakan antara yang baik dan yang jahat, beserta dengan alasan dan pengertiannya. Dan yang kedua, menguatkan dan memperdalam keyakinan iman mereka agar tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, sang sumber hikmat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang sumber hikmat yang benar, kita bisa melihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua ayat 6-16. Di sana kita menemukan dan mengetahui bahwa sesungguhnya terdapat 3 sumber hikmat yang benar, yaitu yang pertama Allah Bapa, yang kedua Roh Kudus, dan yang ketiga pikiran Kristus. Itulah 3 sumber hikmat yang benar yang harus diketahui dan dimiliki oleh setiap orang Kristen atau orang percaya di dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Jika setiap orang Kristen atau orang percaya memiliki hikmat Allah, niscaya hidup dan tindakannya akan selalu berkenan kepada Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat kita pahami bahwa hikmat yang benar sesungguhnya bersifat rohani. Dalam 1 Korintus pasal yang 2 dan ayat 6-16, Rasul Paulus menegaskan bahwa hikmat Allah selalu berfokus dan berpusat pada berita tentang penderitaan dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menghendaki setiap orang Kristen memiliki pemahaman yang benar tentang hikmat, sehingga iman Kristen tidak didasarkan pada hikmat manusia, tetapi pada hikmat Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu mengapa Rasul Paulus mendorong umat Kristen atau umat percaya untuk mendasarkan hidup pada hikmat Allah? Karena ada kecenderungan manusia pada umumnya dan khususnya orang Kristen atau orang percaya masih mengandalkan pengetahuan atau pengalaman atau kekuatan dan logikanya sendiri, yang semuanya itu masih jauh dari mengandalkan Tuhan dan hikmat yang daripadanya. Hikmat yang benar adalah pengetahuan yang berasal dari Allah yang tidak terbatas. Jika demikian, hikmat dunia adalah hikmat yang berasal dari penguasa-penguasa dunia dengan segala pemikiran manusia, atau disebut juga dengan hikmat yang tidak benar atau hikmat palsu yang bersifat sementara. Sedangkan hikmat yang benar bersifat kekal. Jika ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik, maka tugas orang tua adalah mendatangkan berbagai macam guru, yaitu berupa pengalaman yang mengajari anak tentang hidup yang benar.
Ini berarti orang tua dapat mengajak anak terlibat dalam berbagai macam kegiatan yang positif. Misalnya untuk aktif di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak, ibadah hari Minggu pelayanan teruna, ataupun gerakan pemuda, serta kegiatan-kegiatan lain yang bisa menumbuhkan iman percaya anak-anak kita. Orang tua juga bisa mempertemukan dengan berbagai macam pribadi yang bisa menjadi panutan, bahkan membiarkan mereka untuk menggeluti minat dan menentukan pencariannya sendiri secara bertanggung jawab. Karena setiap orang dapat memperoleh hikmat dari pengalaman hidupnya sehari-hari. Namun perlu diingat bahwa guru atau pengalaman tersebut akan menjadi gagal jika di dalam setiap kesempatan orang tua terlalu mendominasi cara berpikir dan dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, justru anak akan sulit membuat perbedaan jika orang tua selalu ada untuk memberitahu mana yang benar dan mana yang tidak benar, dan juga mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Sehingga yang perlu ditekankan di sini adalah anak-anak agar jangan sampai meninggalkan Tuhan, sang sumber hikmat. Hikmat tidak selalu dijumpai dari pengalaman yang baik, tetapi juga dari pengalaman yang tidak diharapkan. Seperti yang sedang terjadi pada saat ini. Adanya pandemi virus COVID-19, di mana umat seisi dunia termasuk kita sekalian diingatkan untuk tetap mengandalkan Tuhan sebagai sumber hikmat yang benar, agar kita tetap dimampukan menikmati anugerah kehidupan di tengah-tengah dunia saat ini. Selama kita sebagai umat percaya menjaga diri untuk tidak berbuat jahat dan berjalan di jalan kebenaran, dan kita tetap mengasihi hikmat atau berlaku setia dan mengasihi Allah, Allah pun akan memelihara dan menjaga hidup orang yang berpegang padanya. Pengalaman hidup seburuk apapun pasti diubahkan Tuhan menjadi pelajaran yang berharga bagi kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, oleh karena itu hikmat sangatlah penting bagi orang-orang Kristen atau bagi orang percaya, teristimewa bagi anak-anak kita yang sedang dalam masa pertumbuhan pada saat ini dan dalam kehidupan mereka di masa yang akan datang. Ini adalah harapan kita sebagai orang tua Kristen bagi anak-anak kita. Dan ini adalah juga menjadi maksud tema firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini, yaitu kiranya hikmat selalu besertamu. Dan sebagai penutup, untuk menguatkan iman percaya kita buka kitab Amsal 2 ayatnya 10 dan 11. Amsal 2 ayat 10 dan 11. Di sana dikatakan, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Dan ingatlah selalu, hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Amsal 8 ayatnya yang ke-11. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sudah boleh kami renungkan bersama-sama. Kiranya kebenaran firman-Mu selalu menjadi kekuatan dan pertolongan bagi kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Mampukan kami umat-Mu untuk selalu mengenal hikmat yang benar yang berasal daripada-Mu ya Tuhan, melalui setiap pengalaman kehidupan yang baik, maupun yang tidak kami harapkan.
Ya Tuhan Yesus, kami juga mengingat akan Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Johannes Wadu beserta keluarga. Berkati dalam keberadaannya, berkati dalam pelayanannya, dan teristimewa untuk kesehatannya, sehingga dimampukan untuk menjalankan tugas pelayanan di lingkungan GPIB Kasih Karunia Denpasar dengan baik dan benar dalam sukacita yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi Ibu Pendeta Wilhelmina Johan serta keluarga, berkatilah ya Tuhan di dalam kesehatannya, di dalam kehidupannya hari lepas hari, dan peristimewa di dalam pelayanannya. Dan kami juga berdoa bagi presbiter di lingkungan GPIB Kasih Karunia Denpasar, pengurus ataupun pelayan pelkat, komisi-komisi dan pegawai kantor, berkatilah Tuhan agar kami boleh bersatu padu satu sama lain untuk kami bersama-sama hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa bagi tim pengadaan lahan yang saat ini sedang bekerja keras untuk mendapatkan lahan gereja di Jalan Panji. Berkati segala pergumulan yang kami hadapi pada saat ini ya Tuhan, agar satu persatu kami dapat lalui. Dan apabila Tuhan mengizinkan lahan di Jalan Panji menjadi milik Gereja Kasih Karunia Denpasar, Tuhan akan memperlancar semuanya dan semuanya akan indah pada waktunya. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami juga mengingat bagi bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa dari pusat maupun daerah yang bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa dan warga negara dalam memerangi penyebaran virus COVID-19. Berkati ya Tuhan agar semuanya itu boleh dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga kami segera terbebas dari penyebaran virus COVID-19. Itu semua boleh terjadi hanya dalam pertolongan dan kehendak Bapa yang di sorga. Ya Tuhan, pada akhirnya kami mengingat akan jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh ataupun dalam keadaan sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Berkati ya Tuhan dalam usahanya untuk memperoleh kesembuhan yang daripada-Mu. Kiranya segala upaya yang dilakukan oleh keluarga dan oleh anak-anak-Mu yang dalam kelemahan tubuh ini Engkau sertai, Engkau berkati, sehingga pada kesempatan yang akan datang mereka boleh bersukacita kembali di dalam peribadatan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas pertolongan-Mu bagi kami dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.